bersatu hati di dalam Baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, baru ata Yahweh Eloheinu melech olam besem Adonai Yeshua Mashiach Waruach HaKodesh ila olam vaed. Bapa, sungguh nyata kasih-Mu yang melampaui segala akal pikiran kami, yang hari ini kami rasakan dan kami terima Bapa, bahwa Engkau menyatakan setiap kehidupan kami berharga di hadapan-Mu. Dan saat ini Engkau yang menghimpun kami berkumpul untuk kami boleh memberikan penghiburan buat keluarga besar Ibu Iman di tempat ini ya Bapak Yahweh. Dan Bapa, sebentar kami akan merenungkan Dafar Elohim-Mu. Urapi mempelai-Mu dan urapi seluruh kilat-Mu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan Dafar Elohim-Mu. Demi nama Adonai Yeshua Mashiach kami mengucap syukur, kami berdoa dan berseru kepadamu. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan atau Dafar Elohim yang saya ambil dari kitab 2 Korintium atau 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang pertama, yang berbunyi demikian. Saya akan membacakan sesuai aslinya baru terjemahannya. Demikian Dafar Elohim, anu yotim seim yehares beit miskaninu haapci yes lanu pian meet Elohim bayit seeino maase yadayim bahu basyamayim la olamim. Yang artinya saudara, sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabernakel duniawi kita dibongkar, kita mempunyai suatu bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang kekal di surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tubuh kita ini adalah bangunan yang sementara, bangunan yang diciptakan tetapi sifatnya sementara, saudara. Kenapa? Karena bangunan kita ini terbuat dari tanah. Di dalam kitab Berisit atau Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, Wayitser Yahweh Elohim et ha'adam afar min ha'adama wayipak be'apai nismat kaye wayehi ha'adam lenefes kaya. Yang artinya, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu ia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Di sini kitab suci menuliskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, saudara. Artinya yang sifatnya sementara. Saat tubuh yang terbuat dari tanah ini ada nafas, maka dia hidup. Tetapi saat nafas itu terpisah dari tubuh ini, maka manusia mati. Oleh sebab itu di dalam kitab 2 Korintium atau 2 Korintus pasal 5 ayat 1 tadi dikatakan, sebab kami tahu, kita sadar bahwa semua manusia ini ada batas usianya, yang masing-masing kita tidak tahu kapan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi satu hal kita tahu, bahwa rumah tabernakel atau tubuh kita ini sekali waktu akan dibongkar. Tetapi yang membuat kita menjadi kuat, pengharapan kita ini menjadi kuat adalah kita memiliki suatu bangunan. Kita memiliki suatu bangunan dari Tuhan, dari Elohim. Dan bangunan itu tidak dibuat oleh tangan manusia, saudara. Tetapi bangunan itu ada kekal di surga atau di Samayim. Seperti yang waktu kemarin pas acara pemakaman, saudara, saya sudah sampaikan bahwa kita ini nanti akan sama menghadapi hal yang sama. Tetapi seperti Pak Iman, berarti bangunan yang ada di surga sudah selesai, sudah jadi, sudah siap ditempatin. Makanya Pak Iman dipanggil oleh Tuhan karena bangunannya yang di sana sudah jadi. Seperti apa yang tertulis dalam kitab 2 Korintium tadi, yaitu sebuah bangunan kekal di surga. Bangunan dari Tuhan, dari Elohim, yang tidak pernah dibuat oleh tangan manusia. Kalau bangunan dibuat tangan manusia, sekali waktu akan rusak, saudara. Sekali waktu akan dibongkar, bisa digusur dan sebagainya. Tetapi bangunan yang dari Tuhan itu kekal selamanya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki bangunan yang ada di surga itu?
Kita memiliki bangunan yang tidak dibuat oleh tangan manusia itu, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang saya catat, yang pertama adalah selalu taat dan setia sama pemilik surganya. Nah, kita harus, kalau supaya bangunan kita nanti yang sudah disiapkan Tuhan itu tidak tetap diberikan kepada kita dan tidak diberikan kepada orang lain, ya kita harus setia sama surga, yaitu apa? Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh yang di surga itu, yang turun ke dunia dalam wujudnya manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Kenapa Yeshua HaMashiach? Karena kata HaMashiach atau Mesias itu terdiri dari, jangan sampai kita bisa. Ayat yang kita baca adalah menyadari bahwa hidup kita singkat, maka pergunakan waktu yang baik untuk menginvestasikan hidup kita kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 20. Dikatakan demikian, saudara. Itsru lakem ot sarat basyamayim pemakom asar as wa haluda lo yaskitu wa ganafim lo yaperu wa lo yiknefu, yang artinya namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, tempat baik nengat maupun karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membobol atau mencuri. Nah, yang terakhir, mari investasikan hidup kita, kumpulkan harta kita ada di surga. Sehingga kalau kita sudah menginvestasikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti kita sudah menyiapkan diri. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya yakin sewaktu-waktu, yaitu tubuh duniawi kita ini, kemah tabernakel tubuh kita dibongkar oleh Tuhan. Satu hal yang kita harus yakini, bahwa kita sudah memiliki bangunan yang ada di Samayim. Selama kita taat dan setia, selama kita takut akan Tuhan, selama kita mengikuti jalannya yang benar. Yang paling terakhir ayatnya, saudara, yang saya sampaikan kepada saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah. Kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Selama kita mengikuti jalurnya Tuhan, kita mengikuti apa maunya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, yaitu Kohelet pasal yang ketiga atau Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian Dafar Elohim et hakol asa Yahweh beito et hakolam natan belibam mibli aser lo yimsah Adam et hama ase asar asa ha Elohim meros uat atsof, yang artinya dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Kalau kita mau tahu banyak rahasia Elohim, taat dan setia, pasti Tuhan akan menjadikan kita indah pada waktunya sampai garis akhir. Saya bersyukur dan pesan Dafar Elohim buat keluarga Pak Iman adalah orang Jumat yang lalu saya sampaikan, bahwa orang itu yang menentukan bukan awalnya, tapi akhirnya. Kita tetap setia enggak? Oleh sebab itu tesufa, bertobat. Kata tesufa itu berbalik, artinya berbalik. Jadi kalau kita dulu banyak hal yang berhubungan dengan dosa, tinggalkan. Saya selalu ajarkan di rumah, di Keilat atau Jula Yahweh, maupun di rumah saudara, di keluarga saya selalu ajarkan. Harusnya dari kita itu nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita masih tidak bertobat, lah sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kemana roh kita? Oleh sebab itu pertobatan itu sangat penting, supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya sudah hindari yang namanya keributan. Rumah tempat saya tinggal harus menjadi rumah shalom, rumah doa. Rumah doa berarti nggak boleh ada keributan. Rumah doa, rumah berkat menjadi berkat. Rumah mujizat, sehingga siapapun yang datang banyak mendapat mujizat. Impartasinya iman luar biasa. Gimana kita mau mengimpartasikan kepada orang lain kalau diri kita sendiri tidak bisa menjadi berkat? Oleh sebab itu siapkan diri kita dengan baik. Waktunya sudah semakin singkat, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Iman Sudibyo, kita yang melanjutkan hal-hal positif, hal-hal yang baik yang ditinggalkan oleh Pak Iman. Nah, itu yang kita lanjutkan, supaya kita tetap melihat bahwa karya-karya yang terbaik itu yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, persiapkan diri kita sewaktu-waktu kemah tabernakel kita atau tubuh kita dibongkar. Kita sudah memiliki bangunan yang ada di Samayim, yaitu di surga.
bangunan dari Tuhan sendiri yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita akan tutup di dalam doa dan kita akan nyanyi pujian dulu, Dia terlebih besar. Yahweh terlebih besar ya. Kita akan pujian dan nanti kita akan tutup dulu dengan doa. Yahweh terlebih besar. Yahweh terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yahweh terlebih besar. Yahweh terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Baru ata Yahweh Elohim melek olam, baru ata Yahweh Elohim melek olam, Besem Adonai Yeshua Mashiach Baruach Kodes, Gila olam faed. Bapa, kami bersyukur. Hari ini kami telah mendengarkan Dafar Elohimmu yang mengingatkan kami bahwa kami pun akan mengalami hal yang sama setiap satu persatu manusia yang ada di dunia. Bahwa sekali waktu kemah tabernakel tubuh duniawi kami akan dibongkar. Tetapi satu yang membuat kami kuat, bahwa Engkau sudah menyediakan bangunan yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, oleh Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini mempelaimu berhenti menyampaikan Dafar Elohimmu, tetapi mempelaimu percaya bahwa Ruach HaKodes akan selalu berbicara kepada kami hari lepas hari, semakin menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa waktu yang kami miliki sungguh sangat singkat. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat seluruh kehilatmu yang hadir. Bapa memberkati mereka semua. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang miskin diperkaya. Buat menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kami semakin naik dan tidak bahkan dibuat berhasil dan tidak gagal. Bapa memberkati secara khusus keluarga Bu Iman di tempat ini bersama dengan anak-anak, menantu dan cucunya. Bapa memberkati sepeninggal Pak Iman Engkau panggil, maka semakin hari akan semakin taat dan setia dalam mengiring Engkau. Semakin Engkau berikan kekuatan, bahkan melalui saat ini Pak Iman dipanggil oleh Engkau ya Bapa, maka keluarga ini akan semakin diberkati dengan luar biasa. Semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu jauh luar biasa Bapa. Dan tetangga kanan kiri
depan belakang juga Engkau berkati luar biasa. Kami percaya setiap orang yang kami jumpai juga Engkau berkati. Bahkan orang yang datang keluar masuk di tempat ini, rumah ini menjadi rumah doa dan berkat mujizat. Terima kasih Bapak Yahweh. Saat ini kami menyerahkan keluarga besar Bu Iman ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan untuk keluarga besar Pak Paulus, keluarga besar Mas Honda, keluarga besar Mas Ferry dalam tangan-Mu. Juga jikalau suatu saat nanti akan kembali ke rumah masing-masing, Bapak Yahweh lindungi sertai dalam kehidupan mereka hari lepas hari dalam mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan nanti kami akan pulang ke rumah masing-masing. Bapak Yahweh lindungi sertai dalam perjalanan kami. Turunkan bala tentara malaikat-Mu dari Samai membentengi langkah perjalanan kami. Segala roh maut, goda, celaka, mara bahaya, bahkan orang yang berniat jahat terhadap kami, kami tolak demi nama Adonai Yesus Masih. Perlindungan-Mu sempurna dan sepanjang malam kami serahkan tubuh jiwa kami untuk kami istirahat. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Yesus Masih. Jauhkan dari mimpi buruk, kuasa jahat, bencana apapun sehingga dari beristirahat dan besok bangun pagi dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami naikkan seruan doa kami dalam tangan-Mu hanya demi nama Adonai Yesus Masih yang telah mengajar kami berdoa. Avenu seba samayi, yekada sumekata fumal kuteka, iya sere surika, kaasir masamayi baba aret, ebrahim utama muhayo, unakalamu alkohol tenu, kaasir makam tukang anamu beredu, orang biru dijeni sayang, inteka senungin hara, yeleka amal terpura, berhati melandol di olamin, amin. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Abah Yahweh. Yevarecha Yahweh wa yismerecha. Amin. Ken yehi rotso. Amin. Ken yehi rotso. Yahweh panai lecha wa yasim lecha. Shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baru ata Yahweh Elohim olam besem Adonai Yeshua Mashiach wa ruach kodesh kila olam faed. Amin.